Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab 5 yaitu gelombang transversal yang beranggotakan Faradiba Anafisah dan Sari Roksiana. Yang pertama yaitu pengertian. Gelombang merupakan sebuah gejala alam yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Adapun contoh dari gelombang berjalan yaitu ombak laut dan gelombang berdiri yaitu senar gitar. Di situ ada gambar, yaitu sebuah gelombang memiliki sebuah puncak dan lembah. Kecepatan di dalam gerak gelombang. Ada beberapa kecepatan yang ada di dalam gerak gelombang. Yang pertama yaitu kecepatan partikel, yang kedua kecepatan gelombang atau fase, yang ketiga yaitu kecepatan kelompok. Selanjutnya yaitu persamaan gelombang. Adapun persamaan gelombang satu dimensi dapat dilihat pada layar. Kemudian persamaan gelombang dua dimensi hampir sama, namun ada tambahan pada bagian do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Kemudian persamaan gelombang tiga dimensi dapat dilihat pada layar. Parameter gelombang harmonik berjalan ada tiga, yaitu yang pertama gelombang bidang, yang kedua gelombang sferis, yang ketiga gelombang silindris. Penurunan persamaan gelombang pada tali, yaitu tan beta dikurangi tan alfa, sama dengan delta X mu do kuadrat Y per T per do T kuadrat. Selanjutnya, kecepatan dan percepatan gelombang transversal berjalan. Untuk persamaannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, refleks dan transmisi gelombang pada seutas tali di perbatasan. Dilihat pada gambar, gelombang pada seutas tali berimpedansi ρ1, V1 dipantulkan dan ditransmisikan di perbatasan X sama dengan 0, di mana tali berupa impedansi menjadi ρ2, V2. Syarat batas yang berlaku di X sama dengan 0 adalah yang pertama, sebuah syarat geometri bahwa simpangan adalah sama di sebelah kiri dan kanan dari X sama dengan 0 untuk semua waktu, sehingga tidak terdapat diskontinuitas simpangan. Yang kedua, sebuah syarat dinamis bahwa terdapat suatu kontinuan gaya transversal di X sama dengan 0 dan oleh karena itu berwujud slope kontinu. Ini harus berlaku jika tidak suatu selisih gaya beraksi pada massa tali sangat kecil menghasilkan percepatan tak hingga. Ini tidak diizinkan. Pemantulan dan transmisi energi. Laju energi meninggalkan perbatasan melalui gelombang pantul dan transmisi adalah pada layar berikut. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa energi adalah kekal, dan semua energi yang dating di perbatasan dalam bentuk gelombang dating meninggalkan perbatasan dalam bentuk gelombang pantul atau transmisi. Koefisien intens pantul dan transmisi. Energi pantul per energi datang sama dengan Z1 B1 kuadrat per Z1 A kuadrat 1 sama dengan B1 per A1 kuadrat sama dengan Z1 dikurangi Z2 per Z1 plus Z2 kuadrat. Energi transmisi per energi datang sama dengan Z2 A2 kuadrat per Z1 A1 kuadrat sama dengan A2 per A1 kuadrat sama dengan 4Z1 Z2 per Z1 plus Z2 kuadrat. Kita melihat bahwa Z1 sama dengan Z2.
tidak ada energi pantul dan impedansi dikatakan cocok atau matched. Pencocokan impedansi. Pencocokan impedansi merupakan suatu masalah praktis yang sangat penting dalam transfer energi. Kita dapat membuat rasio energi transmisi sama dengan energi transmisi per energi datang sama dengan Z3A3 kuadrat per Z1A1 kuadrat. Oleh karena itu, kita melihat bahwa jika impedansi dari medium gandengan adalah rata harmonik dari kedua impedansi dipenuhi dan ketebalan medium gandengan adalah jadi ketebalan medium gandengan adalah lambda 2/4 di mana lambda 2 sama dengan 2pi per K2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pradibana. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah gelombang berdiri seutas tali ujung-ujung tetap, di mana didapatkan persamaan sebagai berikut, dapat dilihat di layar. Oke, next. Lalu, energi dari seutas tali yang bergetar, kita tahu bahwa energi memiliki energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi potensial dari seutas tali yang bergetar didapatkan setengah T integral do Y per do X kuadrat dx, dan energi kinetiknya adalah setengah integral batas 1 dan 0 mu Y dot kuadrat dx. Oke, next. Lalu energi dalam setiap mode normal dari seutas tali yang bergetar, energi kinetik dan energi potensialnya sudah diketahui dan dapat dilihat dari layar berikut. Next. Untuk rasio gelombang berdiri didapatkan bahwa A1 plus B1 per A1 min B1 sama dengan 1 plus R per 1 min R, di mana R sama dengan B1 per A1. Pengukuran nilai-nilai amplitude maksimum dan minimum menghasilkan nilai koefisien refleksi untuk R sama dengan B1 per A1 sama dengan SWR min 1 per SWR plus 1, di mana SWR merujuk pada standing wave ratio atau rasio gelombang berdiri. Next. Selanjutnya adalah superposisi dua gelombang dengan frekuensi hampir sama, di mana superposisi amplitudo dan fase menghasilkan persamaan sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Next. Selanjutnya adalah gugus gelombang dan kecepatan gugus. Dan diketahui bahwa kecepatan gugus sebagai berikut. Omega 1 min omega 2 per K1 min K2 sama dengan delta omega per delta K. Next. Dan gugus gelombang di mana gugus gelombang ini menggunakan teorema bandwidth diketahui dengan rumus berikut. Selanjutnya adalah gelombang transversal di mana sebuah struktur periodik, di mana struktur periodik tersebut diketahui, dan untuk n massa frekuensi mode-mode normal getaran diberikan oleh rumus di layar, dapat dilihat pada layar. Lalu untuk deret linear dua jenis atom di dalam sebuah kristal ionik telah dilakukan perhitungan dan didapatkan sesuai dengan rumus berikut, yaitu deret linear dua jenis atom. Oke, selanjutnya adalah absorpsi radiasi inframerah oleh kristal ionik. Dari persamaan yang telah didapatkan, terdapat batas K, dan batas K tersebut adalah rendah cabang optik. Untuk persamaannya dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya adalah efek Doppler, di mana V absen sama dengan Vc per C min U, perubahan frekuensi yang teramati ini disebut efek Doppler. Kita beranggapan bahwa subperm S ini sekarang diam, tetapi seorang pengamat
O absen bergerak dengan kecepatan V menjauhi sumber S. Jika kita menempatkan kecepatan min V pada pengamat, sumber, dan gelombang, kita membawa pengamat diam. Sumber sekarang mempunyai kecepatan min V dan gelombang berkecepatan C min V. Dengan menggunakan nilai-nilai ini dalam ekspresi untuk V absen, menghasilkan frekuensi teramati baru, yaitu V absen kuadrat sama dengan V dalam kurung C min V per C. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time.